Sungguh Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan di dalam diri setiap kami, bahwa tanpa Engkau Tuhan, berdiri pun kami tidak sanggup. Tetapi karena firman-Mu berkata Engkau akan menopang kami, maka kami selalu menjadi pribadi yang kuat, tangguh, karena kami punya sebuah pengharapan. Dan pengharapan itu hanya kami peroleh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau pagi hari ini puji-pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya bagi kami untuk kami duduk diam mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Kami sungguh menyadari bahwa tanpa firman-Mu hidup kami tanpa arah ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena firman-Mu kami dapat berdiri teguh. Karena itu Tuhan, kami sungguh memohon Tuhan berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga Injil-Mu benar-benar tersampaikan dengan baik. Berita anugerah-Mu terus dinyatakan di dalam gereja ini. Tolong setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu, baik setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam seperti seorang murid, mendengarkan guru kami berbicara lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati setiap kami, berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami sama-sama sambut firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Senang sekali kembali bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik firman Tuhan. Hari-hari ini beberapa gereja sudah mulai bukan merayakan ya, mempersiapkan diri untuk merayakan Jumat Agung maupun nanti Paskah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi beberapa gereja ada yang gini, 7 minggu prapaskah gitu ya, 7 minggu prapaskah, 40 hari prapaskah. Nah, kita memang tidak merayakan secara keseluruhan, tetapi kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan gitu ya, seharusnya di dalam kehidupan setiap orang percaya, ketika kita mendekati Paskah, kita ini memiliki sikap yang sama seperti ketika kita akan merayakan Natal. Mari kita lihat perbedaannya ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ketika kita mau merayakan Natal, apa yang kita lakukan? Kita tidak mempersiapkan pada bulan Natal saja, bulan Desember, tetapi jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan diri dengan berbagai macam kesibukan kita. Bahkan kita mempersiapkan panitia secara khusus untuk merayakan Natal, dan itu bisa dimulai dari bulan September maupun Oktober. Tetapi berbanding terbalik dengan hal itu, apa yang kita lakukan ketika kita akan merayakan Paskah? Tidak ada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita cuman mengalir, mengikuti harinya, terus kemudian tiba-tiba, ya nanti kalau Paskah ini ya setelah Jumat Agung, terus kemudian kita merayakan hari Paskah secara biasa-biasa saja. Nah, saya tidak mau menghakimi semua gereja melakukan hal itu dengan biasa-biasa saja. Tentu saja kita pun memiliki hati yang benar di hadapan Allah ketika melakukan semua itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetapi kalau kita perhatikan benar-benar kelihatan berbeda antara ketika orang merayakan Natal dan Paskah. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seharusnya beberapa minggu sebelum Paskah, kita ini juga memperingati apa sih sebenarnya yang Yesus lakukan nanti ketika pada akhirnya dia tergantung di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa kita semua. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa semua yang dilakukan Yesus di dalam dunia ini, bahkan sebelum dia hadir di dalam dunia, itu cuma karena satu hal, karena dia mengasihi
kita. Tidak ada yang lain Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tidak ada yang lain. Semua dilakukan karena satu hal. Bayangkan kalau Yesus punya ego yang besar, dia tidak mau datang ke dalam dunia, dia tidak mau minum cawan penderitaan. Apa yang terjadi dengan kita, umat manusia? Maka untuk mempersiapkan jalan penderitaan Yesus sampai Yesus tergantung di atas kayu salib, hari ini saya akan mengawali dengan sebuah tema, God's love. Kasihnya Allah, sesuatu yang sebenarnya sudah klasik, sudah umum, tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk kembali merenungkan betapa besarnya kasih Allah bagi kita, terutama ketika kita akan memandang Yesus yang disalibkan di atas kayu salib. Bukan hal yang biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Menurut saya gini, sesuatu yang biasa itu akan menjadi luar biasa ketika apa? Ketika kita renungkan dengan baik. Ada banyak hal sebenarnya di dalam kehidupan kita itu yang luar biasa. Tetapi karena sering kali kita lakukan, hal itu pada akhirnya menjadi biasa. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kegiatan makan itu adalah kegiatan yang biasa. Kita sama sekali tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya adalah kalau satu waktu teman-teman mengundang kita makan enak gitu ya. Teman saya sering kali gitu ya ngajak saya makan, terus kemudian dia ngomong, "Heng, ayo tak ajak makan, ini benar-benar makan enak ini, kamu kan jarang makan enak," gitu ya. Yang dimaksud dengan makan enak itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Makan enak itu identik dengan, menurut saya sih, harga yang mahal. Iya sih, saya makannya biasa-biasa saja sih, harganya tidak mahal. Pecel di sini dan pecel di sana gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetapi ketika kita merenungkan gitu ya, apa jadinya ketika kita melewatkan waktu-waktu makan kita? Makan tidak teratur saja, pada akhirnya menimbulkan masalah buat kita. Nah, ketika kita hubungkan dengan kekristenan kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada banyak hal yang seringkali pada akhirnya membuat kita merasa biasa. Salah satunya adalah ketika kita berbicara tentang God's love. Ketika kita berbicara tentang kasih Allah, oh itu sudah umum, seringkali dibicarakan di dalam gereja. Kita tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar bersama. Nanti kita akan perhatikan lagi dan kita merenungkan kembali. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kasih Allah? Oke. Mari kita baca teks kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan 39. Agak panjang ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetapi ini penting menurut saya untuk kita perhatikan bersama-sama terkait dengan kasih Allah. Dikatakan begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu, di ayat yang ke-35 dikatakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Bahkan di ayat 36 dikatakan begini, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, ini karena Tuhan ya, oleh karena engkau kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain,
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan membahas tentang God's love. Ini agak rewel. Oke, saya akan mengawali dengan sebuah pernyataan Bapak Ibu yang perlu kita pikirkan bersama. Di awal tadi saya mengatakan gini, bahwa sebenarnya kita memahami dengan baik bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Kita pasti setuju dengan hal ini. Allah itu sangat mengasihi kita. Siapa yang tidak akan mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi kita? Semua orang, baik ketika kita menderita maupun tidak, kita akan mengatakan bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Tetapi yang kedua, yang saya mau kita pikirkan bersama-sama adalah gini, kata-kata, tetapi apakah kita tahu, yang pertama, berapa besar, betapa besar, dan yang kedua, apakah kasih Allah itu benar-benar kuat kepada setiap kita. Jadi di bagian yang pertama Bapak Ibu, mari kita pikirkan baik-baik. Kita semua tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita tahu betapa besarnya, betapa kuatnya Allah itu mengasihi kita? Mungkin kita akan langsung menjawab gini, tahu dong Pak, buktinya apa? Buktinya adalah Dia mati di atas kayu salib. Benar, jawaban itu sama sekali tidak salah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk memperhatikan terutama dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-39. Betapa besar kasih Allah, betapa kuatnya kasih Allah, dan ini menjadi rangkaian kita di dalam nanti kita memperingati masa-masa Yesus menderita sengsara dan Yesus pada akhirnya disalibkan dan mati untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita paham tentang hal ini. Dan yang kedua, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk melihat, benarkah kasih itu memiliki kekuatan? Benarkah cinta itu memiliki kekuatan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Dan saya yakin semua pasti mengatakan, iya dong, kuat gitu. Tetapi saya akan mengawali dengan hal ini Bapak, Ibu. Bapak, Ibu pernah dengar kata soulmate? Soulmate itu apa? Soul dan mate gitu ya. Soul dan mate, soul-soulan dan mate. Ya, kita tahu bahwa istilah ini berarti belahan jiwa, belahan jiwa. Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan saudara browsing terus kemudian cari-cari, Bapak, Ibu akan menemukan ini sebenarnya fakta atau mitos sih sebenarnya tentang belahan jiwa. Nah, ketika saya membaca, saya meneliti, saya menemukan gini. Dulu gitu ya, di zaman mitologi Yunani kuno gitu. Mitologi Yunani kuno, kita mundur jauh gitu. Kita akan menemukan sebuah cerita terkait dengan soulmate. Jadi pada waktu lampau dewa-dewa itu menciptakan manusia, maka sebenarnya manusia itu tidak diciptakan secara terpisah seperti sekarang ini. Tetapi manusia pertama kali itu diciptakan dua orang menjadi satu, dan itu laki-laki dan perempuan. Jadi punggung dengan punggung itu ketemu, terus kemudian manusia itu punya 4 tangan, dan manusia punya 4 kaki, manusia punya 2 kepala. Kepalanya 2 Bapak Ibu ya, enggak 4 ya, kalau 4 itu repot nanti ya. Kepalanya 2 gitu ya, kepalanya 2, tangannya 4, kakinya 4. Nah, ketika Zeus memperhatikan yang menciptakan segala sesuatu, Zeus kemudian di suatu waktu berpikir, manusia ini kok kayaknya lebih kuat dari kita. Karena kita cuma 1, mereka 2 menjadi 1. Nah, karena ketakutan-ketakutan tertentu, maka kemudian Zeus memutuskan untuk membelah manusia itu menjadi 2. Laki-laki dan perempuan. Dan begitulah pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, salah satu tujuan hidup kita sampai sekarang ini adalah mencari belahan jiwa kita. Benar Bapak Ibu ya? Kita terus menerus mencari, bagi yang belum berpasangan, yang sudah berpasangan ya jangan Bapak Ibu ya, 1 untuk selama-lamanya. Tapi yang belum, kita selalu merasa gini, mana ya belahan jiwa kita, jiwaku mana ya gitu ya.
takdirnya dari Tuhan itu mana? Terus kemudian kalau di dalam Alkitab dihubungkan dengan tulang rusukku itu mana? Ini hilang satu apa enggak sih sebenarnya tulang rusuk kita gitu. Kita terus mencari pasangan kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan orang-orang menghubungkan dengan mitologi kuno. Itu artinya soulmate, dan kita melihat di dalam soulmate itu salah satu unsur yang terkandung di dalamnya adalah mengandung sebuah kekuatan cinta. Kekuatan cinta atau kasih sayang itu pada akhirnya mendorong seseorang untuk mencari pasangannya. Cinta itu kuat Bapak Ibu, kasih sayang itu kuat. Nah, saya tunjukkan contoh yang kedua Bapak Ibu. Pernah dengar istilah ini Bapak Ibu? Kalau cinta sudah melekat, kucing rasa coklat gitu ya. Titnya saya yakin Bapak Ibu sudah mengucapkan dalam hati, dan karena ini di gereja Bapak Ibu tidak kudus sudah, ya itu berarti ya mengucapkan sesuatu yang agak-agak kotor di dalam gereja, pasti keluar kata-katanya ya. Nah, apakah kita tahu siapa yang mencetuskan hal ini Bapak Ibu? Siapa? Yang seumuran dengan saya seharusnya tahu sih, karena lagu ini cukup terkenal sih ya. Siapa? Betul ya, Mas Yugo paling tahu ya. Yang gayanya ngombloi itu pasti paling tahu saudara. Nah, Gombloh di dalam satu lagunya yang berjudul Lepen, lelucon pendek, dia menyampaikan tentang hal ini. Kalau cinta sudah melekat, itu titik kucing itu loh, rasa coklat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan hal itu membuktikan bahwa dunia saja sebenarnya mengakui cinta itu punya sebuah kekuatan, punya sebuah power Bapak Ibu yang menggerakkan kita untuk melakukan banyak hal. Karena kita mencintai seseorang, kita akan digerakkan untuk melakukan banyak hal. Nah, saya tidak akan berlama-lama di sini Bapak Ibu ya. Saya kasih satu contoh lagi. Apakah kita pernah mendengar ini Bapak Ibu? Nah, beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Nah, Mas Yohanes pasti tahu, Koko Yohanes pasti tahu. Enggak tahu ya? Ya tahu, beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Ini artinya apa sih Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Siapa yang mengucapkan ini? Nah Bapak Ibu, ya. Siapa namanya? Namanya Chu Patkai gitu. Kenapa kemudian Patkai mengatakan beginilah cinta, deritanya tiada akhir? Karena bagi Patkai cinta itu adalah segala-galanya gitu ya. Dia rela menjadi apapun untuk mencintai seseorang. Dan kalau kita belajar di dalam sejarahnya, nah bagi yang tidak tahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tapi pasti tahulah, karena ini seumuran dengan saya dan bahkan lebih. Apa yang mendasari kata-kata Patkai tersebut? Bapak Ibu, ungkapannya gini ketika dia ditanya oleh Sun Gokong, kenapa Patkai kamu kok harus melakukan hal tersebut gitu ya, kamu harus mengalami banyak hal terkait dengan cinta. Terus kemudian Patkai mengatakan gini, cintaku kepada Chang'er yang mendorongku untuk berbuat demikian. Kakak, sampai saat ini aku tidak menyesal telah mencintai Chang'er meskipun cintaku bertepuk sebelah tangan. Sebab dari dulu begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Dan pada akhirnya itu membuat Patkai rela untuk melewati 1000 siklus kelahiran. Iya, 1000 siklus kelahiran. Setiap lahir, bahkan di dalam salah satu ceritanya saya dulu nonton gitu ya. Dalam salah satu ceritanya itu Patkai itu baru saja dilahirkan, terus kemudian digendong oleh mamanya. Dan ketika digendong oleh mamanya, terus kemudian dia lihat mamanya, terus kemudian dia ngomong, wah mamaku itu cantik sekali. Mamanya langsung kaget, dijatuhkan, mati lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Belum sampai dia ngomong, begitulah cinta, deritanya tiada akhir, sudah koid dia, bayi, tidak bisa berkata apa-apa. Sampai demikian Bapak Ibu ya, seharusnya dia terus menjadi manusia, tetapi suatu waktu dia menolak, sehingga pada akhirnya kepleset dan dia masuk ke reinkarnasi binatang. Dan akhirnya jadilah Chu Patkai. Saya tidak akan panjang-panjang ya Bapak Ibu, nanti kalau dilaporkan ke gembala, saya bisa tidak diundang lagi Bapak Ibu. Tetapi dari beberapa contoh ini saya mau menjelaskan kepada setiap kita, di dunia
Orang itu beranggapan bahwa cinta atau kasih itu punya power, punya kekuatan. Orang itu bisa menjadi kuat ketika apa? Ketika mengasihi seseorang. Dari soulmate tadi, dari kata-katanya Gombloh, dari kata-katanya Patkai, kita melihat betapa kuatnya cinta. Nah, tidak afdol kalau misalkan saya tidak memberikan salah satu contoh di dalam Alkitab. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai dengan yang ke-7 juga menjelaskan hal yang sama. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti apa Bapak Ibu? Cinta itu kuatnya seperti maut. Adakah yang lebih dari maut Bapak Ibu dan saudara sekalian? Tidak ada. Dan penulis kitab Kidung Agung, entah itu Salomo atau yang lain, dia mengatakan bahwa kekuatan cinta itu seperti maut. Kegairahan katanya, gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api Tuhan, seperti nyala api Tuhan. Terus digambarkan begini, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu, Alkitab juga menggambarkan, selain perjanjian baru, di dalam perjanjian lama juga menggambarkan bahwa kekuatan cinta itu ada. The power of love itu ada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Seberapa kuat sih cinta Allah? Kalau kita memperhatikan di dalam dunia, cinta itu begitu kuat. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih Allah, betapa besarnya kasih Allah, betapa kuatnya cinta Allah kepada kita manusia. Dan saya akan mengatakan di bagian yang pertama begini Bapak Ibu. Jangan percaya kepada mereka yang berkata kepadamu tentang cinta. Percayalah kepada mereka yang apa Bapak Ibu? Yang menunjukkan kepadamu tentang cinta. Who tell? Jangan percaya kepada mereka yang cuma ngomong. Itu seperti kata-katanya Gombloh tadi, titik, rasa coklat gitu ya, pokoknya telan aja gitu. Tapi cinta, kasih sayang itu tidak demikian. Kasih sayang itu bukan cuma berdasarkan perkataan menurut kata-kata anonim. Kasih sayang itu seharusnya ditunjukkan. Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi istri kita, maka kita akan berusaha menyenangkan hati istri kita. Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi anak-anak kita, kita ini berusaha melakukan segala sesuatu untuk anak-anak kita. Ketika orang tua kita, kakek nenek mencintai cucunya gitu ya, kita seringkali mendengar gini, kalau anak ya lewat gitu ya. Sekarang yang paling penting itu adalah cucu. Makanya beberapa orang hamba-hamba Tuhan terus nyindir. Orang-orang ya yang sudah tua ya jangan lupa pergi ke gereja gitu ya. Jangan menjadikan cucu sebagai alasan gitu untuk tidak datang beribadah. Tetapi di sisi lain kita lihat orang itu berkorban segala sesuatu ketika dia mengatakan aku mengasihi engkau. Nah, apakah Tuhan juga melakukan hal yang sama untuk kita Bapak Ibu dan saudara sekalian? Itu yang nanti kita akan pelajari. Tetapi di bagian yang pertama ini, kita memperhatikan bersama-sama bahwa kasih itu bukan hanya perkataan, tetapi kasih itu merupakan sebuah tindakan. Jangan percaya ketika orang-orang hanya berkata saja. Kita membutuhkan sebuah bukti gitu ya. Sebuah bukti, kita membutuhkan sebuah bukti. Dan kalau kita belajar, ada seorang tokoh yang sangat terkenal. Siapa yang tidak kenal dengan Mother Teresa? Mother Teresa berkata gini, cinta atau kasih sayang itu dibuktikan lewat perbuatan, lewat deeds. Semakin besar kita berkorban, katanya Mother Teresa, semakin besar bukti bahwa kita mengasihi. Siapa yang tidak kenal dengan Mother Teresa? Seorang yang bergerak di bidang humanis, kemanusiaan.
Di saat orang-orang tidak mau dekat dengan penderita HIV, AIDS, terus kemudian anak-anak yang terbuang, anak-anak yang dibuang, Mother Teresa memilih bagian tersebut, Bapak Ibu. Saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Mother Teresa itu bukan hanya pencitraan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dilakukannya itu selama bertahun-tahun. Bukan dilakukan selama 1 bulan atau 2 bulan. Tetapi dilakukan bertahun-tahun, bahkan sampai dia pada akhirnya meninggal dunia. Bapak Ibu, semakin besar pengorbanan, maka kita belajar bahwa semakin besar bukti bahwa dia menunjukkan kasih-Nya. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Besarnya kasih Allah untuk kita. Yang pertama Bapak Ibu, dari Roma pasal 8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-39, kita belajar bagian yang pertama. Apakah Allah benar-benar mengasihi kita? Apa buktinya dia mengasihi kita? Yang pertama menurut saya, sesuatu yang sangat-sangat penting, dia menjamin keselamatan kita. Di awal tadi saya mengatakan gini, Bapak Ibu, ada beberapa hal di dalam kehidupan kekristenan kita yang sebenarnya sangat luar biasa ketika kita terus-menerus memikirkan. Tetapi seringkali hal itu menjadi hal yang biasa. Karena apa? Karena bagi kita memang pada akhirnya menjadi biasa. Beberapa orang itu pada akhirnya berkata gini, keselamatan itu kesannya dalam tanda kutip menjadi hal yang murahan. Karena apa? Beberapa orang mengatakan keselamatan itu kita peroleh dengan murah. Benar enggak Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kita berpikir hal yang sama atau tidak? Atau justru kita tidak pernah memikirkan hal itu lagi? Ya wes lah, pokoknya aku diselamatkan. Kita tidak lagi memikirkan tentang keselamatan. Padahal ini sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan. Ada banyak orang yang kemudian melupakan tentang keselamatan. Jadi biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Yesus mati di atas kayu salib. Ya wis. Murah ya keselamatan kita. Orang-orang berpikir gini, enak ya cara kamu diselamatkan. Tetapi bagi kita, seringkali hal itu menjadi hal yang biasa. Padahal kalau kita pikir kembali dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saudara akan melihat betapa luar biasanya ketika dia menjamin keselamatan kita. Saya yakin bahwa kita semua sudah tahu tentang hal ini, tetapi mari kita kembali merenungkan. Di ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32 dikatakan begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bapak Ibu perhatikan, mari kita sama-sama memperhatikan beberapa kata yang saya berikan warna kuning. Dia menjamin keselamatan kita. Di bagian yang pertama ketika kita merenungkan di semua agama, khususnya di Indonesia, adakah satu agama pun yang berkata dapat menjamin keselamatan kita? Agama satu kah menjamin keselamatan? Agama yang kedua kah? Agama yang ketiga kah? Adakah agama yang benar-benar mengatakan bahwa hari ini jika engkau meninggal, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus? Adakah yang berkata seperti Kristus, apa yang sudah aku lakukan di atas kayu salib adalah untuk membayar dosamu, dan aku membayarnya secara cicilan? Mencicil itu bukan hal yang menyenangkan Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau kita harus mencicil terus gitu Bapak Ibu. Kan tidak menyenangkan sih Bapak Ibu. Tidak kelihatan kalau saya Bapak Ibu ya. Makanya anak saya itu tidak pernah takut sama saya. Ketika saya besarkan mata saya gitu, sama aja Pak, tidak kelihatan bedanya gitu ya.
Mencicil itu tidak menyenangkan Bapak Ibu. Tapi Kristus berkata, "Ndak ya, keselamatanmu bukan di DP." Seperti agama sebelah yang berkata gini, pasti diselamatkan. Kalau apa? Kalau engkau terus-menerus berbuat kebaikan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, berkorban, berbuat baik gitu ya. Melakukan ibadah secara taat. Nah, kekristenan muncul dengan sebuah konsep yang berbeda. Kristus datang membayar lunas dosa kita. Agama seberang juga berkata bahwa problem utamanya adalah dosa, tetapi cara penyelesaiannya berbeda antara Kristen dan mereka. Mereka berpikir dengan perbuatan baiknya mereka mampu, kita enggak. Berulang kali saya mengatakan gini, problem terbesar kita, permasalahan terbesar kita itu cuma satu, dosa yang tidak dapat kita atasi. Yang lain bisa diatasi Bapak Ibu. Tetapi dosa tidak bisa. Karena itu Allah harus turun ke dalam dunia. Tidak biasa Bapak Ibu keselamatan kita, luar biasa. Kasih karunia-Nya Allah itu pada akhirnya kalau Bapak Ibu dan Saudara lihat. Warna kuning yang pertama, dikata jika Allah di pihak kita. Orang bingung terkait dengan keselamatan kita, apa yang dimaksud dengan Allah di pihak kita. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya dan beberapa terjemahan, kita akan semakin jelas. Kata jika Allah di pihak kita itu di dalam mayoritas bahasa Inggris itu digunakan kata if God is for us, yang artinya adalah jika Allah bukan hanya di pihak kita, tetapi jika Allah untuk kita Bapak Ibu. Beda loh ya, di pihak kita. Belum tentu orang itu selalu di pihak kita. Tetapi dikatakan jika Allah itu untuk kita. Allah itu untuk kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan bukti jika Allah itu adalah untuk kita. Ini loh Bapak Ibu. Saya menuliskan begini. Tolong ke bawah satu lagi. Iya. Jika keselamatan itu tidak penting, mengapa Allah harus turun ke dalam dunia, merelakan kemuliaannya menjadi kehinaan? Jika keselamatan itu tidak penting, mengapa Allah turun ke dalam dunia? Terus kemudian kata-kata yang menarik adalah dia merelakan kemuliaannya menjadi kehinaannya. Bapak Ibu, saya sering kali berpikir gini, bukankah dia Allah dan dia sanggup menyelamatkan manusia, tetapi kenapa cara yang dipilih itu cara yang menurut kita Bapak Ibu? Kok harus dengan cara itu? Dan itu membuat orang lain selalu berpikir salah tentang kekristenan. Orang berpikir gini, manusia kok dijadikan Tuhan, manusia kok didewakan, dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita orang-orang Kristen, kita benar-benar memahami, dia harus menjadi manusia supaya apa? Ibrani berkata gini, dia tahu penderitaan kita, dia tahu permasalahan kita, dan dia mampu untuk mengatasi. Jadi dari naturnya dia datang ke dalam dunia, 100% Allah, 100% manusia. Dia harus menjadi pengantara, dia harus menjadi penebus. Dan hal itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau dia tidak menjadi manusia. Tetapi sekaligus dia harus menjadi Allah, supaya apa? Supaya dia punya kesempurnaan, dan yang dilakukan itu adalah hal yang sempurna. Ini dua hal yang sangat penting di dalam kekristenan. Saya sering kali bertanya dulunya, tetapi pada akhirnya saya menyadari bahwa sebenarnya Allah memang harus melakukan hal demikian. Supaya apa? Tadi kita melihat bahwa kasih itu harus ditunjukkan lewat tindakan. Bukan hanya sekedar NATO, no action, talk only, enggak. Yesus turun ke dalam dunia. Bayangkan, dia yang sebenarnya mulia pada akhirnya memilih jalan yang paling hina Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bukan cuma hina, tetapi yang paling hina dengan sebuah tujuan. Tujuannya cuma satu, supaya kita ini loh Bapak Ibu, manusia yang bobrok, rusak, berdosa, yang sebenarnya tidak ada artinya apa-apa.
Menurut saya kita ini di bawahnya hina. Tetapi dia rela turun ke dalam dunia bagi kita. Dan itu membuktikan menurut saya bahwa keselamatan bagi manusia di dalam rencana kekekalan Allah itu adalah hal yang paling penting, Bapak Ibu. Nah, kalau demikian Bapak Ibu, pertanyaan bagi setiap kita adalah, banyak hal Bapak Ibu yang penting atau bahkan sangat penting bagi kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan untuk setiap kita, apakah ada yang lebih penting dari keselamatan jiwa kita? Seorang hamba Tuhan yang terkenal seringkali berkata begini, mujizat yang terbesar itu adalah keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16, kenapa di sana digunakan kata gini, grace upon grace, kasih karunia demi kasih karunia. Karena Allah melalui Yohanes kepingin menunjukkan gini loh, terima satu kasih karunia, maka engkau akan menerima banyak kasih karunia. Kita tidak akan menerima kasih karunia yang lain kalau kita tidak menerima kasih karunia yang pertama. Dan kasih karunia yang pertama itu adalah keselamatan jiwa kita, Bapak Ibu. Keselamatan jiwa kita. Jadi keselamatan jiwa kita itu menggerakkan Allah itu memberikan kasih karunia demi kasih karunia yang lain. Dan itu yang kita pelajari di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang kedua kemarin. Kita ini punya akses kepada kasih karunia, sehingga seringkali orang bersaksi terus kemudian berkata gini, kalau aku bisa berdiri di sini sekarang ya, itu bukan karena aku, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Apa yang aku miliki ini ya, bisa main keyboard, bisa main bass, bukan karena aku, tetapi kasih karunia. Dan itu yang membedakan orang-orang Kristen dengan orang dunia. Kalau orang dunia mereka akan berkata, wah aku bisa kok, ini karena kemampuanku, karena apa yang aku miliki, karena aku kerja keras. Tetapi konsep kita berbeda. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Adakah sesuatu dari diri kita yang tidak berasal dari Allah? Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tidak ada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tidak ada. Semuanya berasal dari Allah. Maka kita orang Kristen selalu berkata, only by His grace. Lihat, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka saya tidak pernah bosan menyampaikan kepada mahasiswa gini. Saudara ingat ya, semuanya karena Allah, semuanya karena Allah. Dan karena itu kembalikan semuanya untuk Allah. Itu sebabnya ketika kita mau melayani, kita seringkali mendengar doa gini, Tuhan lihat ya motivasi kami, lihat hati kami, lihat pikiran kami. Karena apa Bapak Ibu? Karena Roma 11 ayat yang ke-36. Kita semua diajak mengingat bahwa semua yang kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena kita sudah diselamatkan. Dan kalau kita sudah diselamatkan, hal itu menggerakkan kita untuk melayani Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk dirimu sendiri. Enggak, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, di bagian yang pertama kita disadarkan, enggak pentingkah keselamatan kita? Sesuatu yang biasa karena sering kali disampaikan, ketika kita renungkan kembali akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nanti kita akan memperingati bulan depan, salib Kristus itu menjadi tanda kehinaan. Dia yang seharusnya bertata, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia turun ke dalam dunia untuk apa? Untuk manusia berdosa. Kita loh Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini, untuk orang yang baik mungkin ada orang yang mau mati. Tetapi untuk orang berdosa ada enggak? Enggak ada. Dan kita cuma lihat Kristus yang melakukan hal itu.
Maka kita benar-benar menyadari Dia bukan Allah yang cuma ngomong, Dia adalah Allah yang melakukan sesuatu bagi orang-orang yang dikasihinya. Karena itu bagian yang pertama yang ditunjukkan Kristus di masa-masa prapaskah ini yang perlu kita sadari. Dia menjamin keselamatan kita. Saat ini dia sedang berjalan via Dolorosa. Dia mulai bergumul dengan Bapa. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ini saat-saatnya Yesus sedang bergumul. Dia tahu bahwa penderitaan itu bukan penderitaan yang biasa karena dia dalam posisi manusia. Dihina, diludahi, dicambuk dan lain sebagainya. Harga dirinya yang mulia dijatuhkan serendah-rendahnya dengan sebuah tujuan keselamatan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya selalu berkobar-kobar kalau berbicara tentang ini karena saya meyakini meyakini bahwa ini adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu, kalau kita meyakini bahwa keselamatan jiwa kita yang paling penting, maka seharusnya apa yang perlu kita tunjukkan? Sama seperti Mother Teresa dan anonim tadi, seharusnya yang paling penting adalah kita menunjukkan kasih kita kepada Allah. Apa bukti kita mengasihi Allah? Salah satunya adalah kita mentaati apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, Yesus jelas berkata gini, jikalau engkau mengasihi aku, maka Yesus berkata, engkau akan menuruti perintah-perintahku, katanya Yesus. Dan itu menjadi bagian yang paling penting, Bapak Ibu. Berbeda dengan agama lain yang berusaha diselamatkan dengan perbuatan baik, kita enggak. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan, jangan dibalik. Berbuat baik untuk diselamatkan, enggak. Kekristenan enggak, konsepnya enggak demikian. Kekristenan itu datang dengan sebuah konsep. Diselamatkan untuk berbuat baik. Itu yang dituliskan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Dari semula kita ini diciptakan dengan sebuah tujuan. Dan tujuan itu adalah perbuatan baik. Diciptakan untuk perbuatan baik. Kita membalas kasih Kristus dengan berbuat baik. Kita membalas kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita dengan berbuat baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Oke, minta tolong kembali kok. Jadi yang paling penting adalah ini, Bapak Ibu. Yang kedua, mari kita perhatikan, Bapak Ibu. Yang kedua, bukti kasih Allah, bukti bahwa Dia benar-benar mengasihi kita. Besarnya kasih Allah itu ditunjukkan dengan kata membenarkan. Saya sudah pernah menyampaikan di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 kemarin. Dan di dalam Roma pasal yang ke-8, Paulus mengulangi hal yang sama. Dia mengasihi kita dan membuktikan kasih itu dengan membenarkan kita. Betul ya Bapak Ibu ya, tidak ada satu orang pun yang bisa benar di hadapan Allah, tidak ada. Kita dari naturnya sudah berdosa. Karena itu kita perlu dibenarkan. Tetapi di dalam Roma pasal 8 ada hal yang lebih menarik Bapak Ibu, bukan hanya terkait dibenarkan. Di kayu dia membenarkan kita. Tetapi hari ini saya kepingin kita sama-sama melihat bagian yang kedua. Dia bukan hanya membenarkan, tetapi di ayat yang ke-33 dikatakan begini. Siapakah yang akan, Bapak Ibu? Menggugat orang-orang pilihan Allah. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi pembela bagi kita. Dia memang membenarkan, tetapi bagian yang kedua, di dalam bagian ini kita lihat gini. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita dibenarkan, yang menarik adalah gini, tidak ada satu orang pun yang sanggup menggugat pembenarannya Allah. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa loh. Jadi tidak ada satu orang pun seperti di pengadilan terus kemudian ngomong, enggak dia bersalah kok. Kita melakukan sesuatu terus kemudian kita digugat. Apa yang Yesus lakukan itu enggak benar. Ada orang-orang yang menggugat kita. Tetapi di bagian ini dikatakan kita bukan hanya dibenarkan,
Tetapi Paulus juga berkata gini, ketika kita dibenarkan, tidak ada satupun yang bisa menggugat pembenaran yang Kristus lakukan tersebut. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata ekaleo, yang artinya adalah gini, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang punya hutang sebenarnya. Digugat karena kita punya hutang, tetapi karena kita dibenarkan oleh Allah, tidak ada lagi hutang yang kita punya. Hutang dosa itu sudah tidak ada lagi. Karena apa Bapak Ibu? Di bagian selanjutnya karena Kristus itu menjadi pembela kita. Saya kembali kagum ketika saya meneliti hal ini dan saya melihat kata pembela di sana menggunakan kata intercession. Dan intercession itu berarti pengantara. Bapak Ibu, satu lagi kehebatan Allah kita. Ketika dia berkata, aku mengasihi engkau. Maka kemudian dia berkata, aku ya yang menjadi pembelamu. Dan pembela itu digunakan kata intercession in pray. Kalau agama-agama lain berkata gini, terus doakan aku ya supaya aku bisa bersama-sama dengan Allah di surga. Tetapi kekristenan muncul dengan konsep yang berbeda. Kekristenan itu justru berkata gini, Allah dia menjadi pengantara buat kita, menjadi pembela buat kita. Dan ketika dia menjadi pembela, maka yang dilakukan adalah dia menjadi pengantara di dalam doa. Nanti kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Matius pasal yang ke-6, ketika Yesus mengajarkan tentang doa, Yesus akan menyampaikan hal yang sama Bapak Ibu dan saudara sekalian. Artinya gini Bapak Ibu, ada pribadi yang terus-menerus mendoakan kita. Bayangkan Allah yang terus-menerus mendoakan kita. Dia berdoa syafaat untuk kita. Supaya apa? Supaya keselamatan itu terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Gembala seringkali menyampaikan gini, saudara kita tidak akan mampu kok hidup tanpa Allah, sekalipun kita sudah diselamatkan. Di dalam menjalani kehidupan kita tetap memerlukan Allah. Makanya 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga mengatakan begini. Dia akan terus menguduskan kita. Ada yang dinamakan dengan progressive sanctification. Menguduskan kita secara terus menerus. Dan salah satu yang terus dilakukan oleh Allah adalah memperhatikan kita, mendoakan kita, umat percaya, supaya terus-menerus berada di jalannya Allah. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, bukankah itu membuktikan kasih-Nya kepada kita yang begitu besar dan begitu luar biasa. Dan bagian yang terakhir Bapak Ibu, mari kita lihat di bagian yang ketiga. Apa sih yang membuktikan Allah begitu mengasihi kita? Yang ketiga adalah saya menuliskan begini, terus direngkuh dalam kasih-Nya. Bapak Ibu, saya menggunakan kata direngkuh. Jadi ketika saya meneliti bagian ini, saya benar-benar merasakan di ayat yang ke-35 sampai 39, saya ini benar-benar dijaga oleh Tuhan. Makanya saya menggunakan kata direngkuh. Apa sih maksudnya direngkuh itu Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, direngkuh itu bukan hanya dipegang, tetapi direngkuh itu digambarkan seperti seorang ibu, seorang mama yang menggendong anaknya, lalu kemudian anaknya itu diletakkan di dadanya. Kita tahu beberapa penelitian menjelaskan begini, seorang anak gitu ya, tahu mana sih sebenarnya detak jantung mamanya. Benar Bapak Ibu ya? Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang dulu pernah mengandung, Bapak-bapak juga gitu ya, bukan ya ibu-ibu saja. Saya sempat baca terus kemudian lihat gitu ya. Seorang anak itu bisa tahu digendong orang lain yang bukan mamanya, dia bisa tahu kalau itu bukan mamanya. Tetapi ketika diserahkan ke mamanya, nangis sekencang apapun, diletakkan di dadanya, anak itu akan segera diam. Ini tidak berlaku bagi Wida ya, Wida itu kan setengah. Tapi kita tahu, kata direngkuh itu menurut saya ya Bapak Ibu, saya benar-benar mendapati di bagian ini, saya bukan hanya membaca tapi benar-benar merenungkan. Dan saya mendapatkan sesuatu kembali. Saya seperti didekap oleh Yesus, ditaruh di dadanya. Dan saya merasakan detak jantung Yesus, duk-duk, duk-duk,
duk-duk. Dan itu benar-benar menenangkan. Bapak Ibu, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang ibu. Saya lihat, saya browsing gitu, ada beberapa gambar. Wah, ibu itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Dia merengkuh, Allah itu merengkuh kita dalam kasih-Nya. Di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Bagian yang pertama Bapak Ibu, yang saya lihat adalah ada dua kata memisahkan di sana. Bukti kasih Allah yang terakhir bagi kita adalah, dari kata memisahkan itu kita belajar gini. Kata memisahkan itu di dalam bahasa aslinya memiliki pengertian benar-benar memisahkan. Set apart oneself gitu. Artinya gini, Bapak Ibu bisa jadi sebenarnya orang-orang yang memisahkan itu dari pihak Allah itu memisahkan dari kita, atau yang kedua dari pihak kita memisahkan diri dari Allah. Kira-kira kalau kita pikirkan yang lebih sering yang mana Bapak Ibu? Allah dong yang memisahkan diri dari kita. Enggak Bapak Ibu, kita yang sering kali memisahkan diri kita dari Allah. Kita yang sering kali tidak puas dengan Allah, kita yang sering kali mempertanyakan hal-hal yang Allah perbuat di dalam kehidupan kita. Tetapi Paulus kemudian berkata gini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Kristus. Bukankah itu membuktikan betapa kuatnya, betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita? Termasuk kita loh Bapak Ibu, ketika kita mau memisahkan diri dari Allah, tidak bisa Bapak Ibu. Saya langsung teringat dengan kata-kata Yeremia di dalam Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7. Yeremia itu berkata gini, aku itu membiarkan diriku dibujuk oleh Allah gitu ya, dan aku tidak bisa menolak bujukan Allah untuk menjadi seorang nabi. Bapak Ibu, kita tahu penderitaan Yeremia 40 tahun melayani orang Israel. Dan kalau Bapak Ibu baca, dia adalah seorang nabi peratap yang terus nangis. Bagaimana tidak nangis Bapak Ibu? 40 tahun melayani Israel, tidak ada satupun orang Israel yang bertobat. Bayangkan kalau Bapak Ibu jadi nabi gitu ya, pada waktu itu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Nangis coro Cino gitu ya, bukan hanya sekedar nangis. Saya tidak tahu sampai sekarang maksudnya nangis cara Cina itu, orang-orang itu mengatakan gitu. Apakah berbeda tangisannya orang Cina sama tangisannya orang Jawa itu? Beda enggak sih sebenarnya? Enggak paham sampai sekarang. Nangis coro Cino katanya, apa bedanya gitu, nangis coro Cina dan Jawa gitu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tidak ada satupun yang dapat memisahkan. Dan itu membuktikan kasih-Nya Allah. Mau pergi, pegang lagi sama Allah. Mau pergi, pegang lagi sama Allah. Jangan ya, kamu ada dalam kendaliku. Terus menerus dijaga oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu, ini seperti seorang mama yang terus mengawasi. Kadang-kadang dibiarkan, tetapi ketika akan mendekati bahaya langsung dipegang. Seorang mama kadang-kadang membiarkan, ya wis ya, enggak apa-apa. Ada mama yang kejam ya, naik sepeda dibiarkan itu. Enggak ya, kita tahu bahwa tujuannya untuk kebaikan. Dalam hati enggak tega gitu ya, tapi agar dia bisa belajar sesuatu, kita membiarkan. Itu juga termasuk kasih. Nah, yang kita tidak mau sadari itu seringkali demikian. Kita cuma sama Allah itu kita maunya enak terus. Enggak mau ya Tuhan, aku kalau naik sepeda ya cekelono sepedaku, sampai kemanapun ya cekelono. Nah, Allah punya konsep yang berbeda, belajar ya, belajar. Di dalam Yeremia dikatakan begini, orang yang mengenal Allah itu, yang memahami kasih setia Tuhan, memahami bahwa Allah itu adil, dia punya keadilan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, kita perlu belajar hal tersebut. Maka yang kedua saya menuliskan begini, dikasihi. Tolong kok. Nah, dikasihi itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Ini yang perlu kita pahami. Orang tua kita mengizinkan kita naik sepeda, jatuh, coba cepat ditolongi, tapi dibiarkan jatuh. Luka, terus kemudian kita coba ngomong, enggak apa-apa ya, kalau enggak jatuh,
tidak akan bisa-bisa naik sepeda. Jadi untuk bisa naik sepeda harus apa Bapak Ibu? Jatuh terus-menerus gitu ya. Harus jatuh terus-menerus. Tapi ketika kita jatuh, kita belajar. Pengalaman bersama dengan Allah itu menjadi hal yang sangat penting di dalam kekristenan. 150 pasal di dalam kitab Mazmur itu semuanya ya Bapak Ibu pengalaman orang-orang kudus bersama dengan Allah. Karena itu kalau kita perhatikan, pemazmur mengatakan gini, Tuhan adalah gembalaku. Berdasarkan pengalamannya Daud, dia benar-benar tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya. 150 itu demikian Bapak Ibu. Nah Allah juga mengajar hal yang sama ketika dia mengasihi kita. Dikasih itu bukan berarti tanpa masalah. Paulus pun mengalami hal yang sama di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10. 3 kali aku berteriak supaya apa? Supaya Tuhan melepaskan apa? Duri dalam daging. Tetapi Allah justru berkata apa? Cukup sudah, kasih karuniaku. Terus kemudian tujuannya apa? Sebab dalam kelemahan kamu kuat. Membuat kita kembali sadar bahwa kita membutuhkan seorang penolong, seorang pembela, seorang intercession. Dan dia selalu ada bersama kita. Ketika kita jatuh, jangan pernah lupakan kasihnya itu merengkuh. Cuman kita yang seringkali menjauhkan diri dari Allah. Kita langsung ngomong Tuhan tidak adil, jangan gini Tuhan dan lain sebagainya. Padahal Allah sedang merengkuh kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. John Wesley berkata, salah satu peristiwa yang besar dari kasih Allah adalah berbagai macam peristiwa. Dia mengatakan gini, kepada mereka yang mengasihi dia adalah Allah itu mengirim penderitaan, tetapi di sisi lain Allah juga mengirimkan grace kepada mereka, mengirimkan kasih karunia kepada mereka. Saya ingat salah satu tokoh besar mengatakan begini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bisa menyadari kasih karunia Allah yang besar ketika kita sedang ada di dalam masalah yang besar. Semakin besar masalah yang kita hadapi, maka ketika kita memandang Allah, kita akan semakin melihat kasih karunia yang semakin besar. Setuju enggak kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian dengan kata-kata ini? Saya sangat setuju. Dikasih masalah kecil, kita cuma ngomong ya Tuhan baik. Masalah lebih besar, masalah lebih besar, masalah lebih besar. Ketika kita mampu mengatasi, kita akan berkata gini, how great thou art. Kita akan berkata kepada Allah, Tuhan sungguh aku menyadari Engkau adalah Allah yang begitu besar, begitu baik, begitu luar biasa. Dan aku tidak akan melepaskan genggaman tanganku dari Engkau. Benar enggak sih Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Roma 5 kemarin kita belajar, orang itu akan semakin tahan uji. Dan tidak pernah kehilangan pengharapan. Semakin banyak kita menerima masalah yang diizinkan Tuhan, kita akan semakin menjadi pribadi yang kuat, teguh, dan semakin besar berpengharapan kepada Allah. Maka saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh John Wesley. Penderitaan itu membuat kita semakin memandang kasih karunia-Nya Tuhan. Semakin kita menyadari kasih karunia Tuhan yang besar. Yang ketiga Bapak Ibu, cakupan masalah. Di dalam ayat yang ke-35 sampai dengan 39, Allah melalui Paulus itu mengajarkan gini. Apa sih sebenarnya dalam hidupmu yang aku tidak pernah tahu? Lalu kemudian di ayat 35 sampai 39 dikatakan, baik penderitaan, baik ketelanjangan, baik pedang, terus kemudian baik aniaya. Setiap hari kita ini disamakan seperti apa? Domba-domba yang siap disembelih. Gambarannya itu loh sama seperti Kristus. Maka di dalam Markus pasal yang ke-8 dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikut aku. Bapak Ibu, kita ini mengikuti teladan Kristus. Dan kalau teladan Kristus salah satunya adalah dia menderita, kita pun juga menderita di dalam dunia. Kapan-kapan kita bahas tentang mengasihi musuh di dalam Markus pasal yang ke-5.
Saya kemarin menemukan sesuatu yang cukup menarik. Dan kita memang diperhadapkan pada dunia yang terus-menerus menganiaya kita. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Betul kan ya? Kita terus-menerus dianiaya, minoritas gitu dan lain sebagainya. Yang terakhir Bapak Ibu, alasannya apa? Semua tantangan itu ada. Bahkan digambarkan pemerintah di udara, pemerintah kita sekarang. Semua lengkap pokoknya di sana. Tetapi Allah punya sebuah alasan. Dan dia berkata, kita ini lebih dari pemenang melalui Kristus. Ada pujian yang mengatakan, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Apa sih Bapak Ibu yang dimaksud dengan kita lebih dari pemenang? Pokoknya lebih dari pemenang, Pak, pokoknya lebih dari pemenang. Nah ini loh Bapak Ibu yang dimaksud dengan lebih dari pemenang. Ungkapan lebih dari pemenang di sini tidak hanya menunjukkan bahwa orang percaya itu tidak bisa dikalahkan oleh tantangan. Tetapi semua tantangan tersebut justru apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan lebih dari pemenang itu gini Bapak Ibu, kita bukan hanya pemenang, tetapi kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita alami. Itulah yang dimaksud dengan lebih dari pemenang. Dan yang kita dapatkan itu apa? Yang kita dapatkan adalah kebaikan. Kita selalu memandang Allah dan kita lihat ada kebaikan Allah di sana, di balik semua yang kita alami. Ayat yang ke-28, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa Bapak Ibu? Mendatangkan kebaikan. Orang-orang di dunia cuma ngomong, saya menang, saya menang, saya menang. Tetapi kita lebih dari mereka, karena kita tahu ada Allah yang baik, ada Allah yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Bapak Ibu, gereja ini adalah gereja yang meyakini bahwa semua yang kita alami berasal dari Allah. Dan semuanya pasti kembali kepada Allah. Tidak ada satupun yang tidak baik di dalam diri Allah. Saya belajar di dalam Mazmur pasal 92 dan saya menemukan bahwa di dalam diri Allah itu tidak ada kejahatan, tidak ada ketidakbenaran. Nah kalau di dalam diri Allah tidak ada kejahatan, maka yang ada pasti cuma satu, yaitu kebaikan. Yang paling akhir Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa Dia begitu mengasihi kita? Dan saya ambil dari pandangan salah satu tokoh yang sangat terkenal yaitu Agustinus di abad yang ketiga dan abad yang keempat. Agustinus berkata gini, untuk jatuh cinta kepada Tuhan itu adalah romantisme yang paling besar. Kita jatuh cinta enggak sih kepada Tuhan? Kalau dari tadi kita lihat dia jatuh cinta kepada kita sehingga dia merelakan segala sesuatunya untuk kita. Agustinus menantang kita. Kita jatuh cinta enggak kepada Allah sampai dengan sekarang ini? Yang kedua, Agustinus berkata, untuk mencari Dia adalah petualangan yang paling besar. Kita tertantang enggak sih untuk cari Allah? Kalau kita mengasihi Dia, seharusnya Dia menjadi fokus kita, Dia menjadi tujuan utama di dalam kehidupan kita. Dan yang paling akhir, untuk menemukan Dia, itu adalah pencapaian terbesar manusia. Bapak Ibu, kalimat ini begitu menyentuh saya. Di bagian akhir dikatakan, sudahkah kita mencapai bagian yang paling penting di dalam kehidupan kita? Bagian yang paling penting itu apa? Bagian yang paling penting adalah menemukan Allah. Bapak Ibu jangan hanya menjadi pendengar firman Allah, tetapi hari ini kasih Allah seharusnya membuat kita menemukan Dia. Dan itu adalah pencapaian tertinggi di dalam kehidupan kita. Selamat menjadi orang-orang yang dikasihi dan pagi hari ini mulai berkomitmen mengasihi Allah. Amin firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Bapak Ibu ambil waktu sejenak. Mari kita berdoa secara khusus kepada Allah.
Mari kita kembali berkomitmen kepada Allah. Kalau selama ini kasih kita sudah mulai runtuh kepada Allah, mari kita ingat kembali. Kita sudah mendapatkan kasih yang terbesar di dalam kehidupan kita. Maka sudah sepantasnya kita juga membalas kasih-Nya Tuhan. Mari kita berkomitmen kembali untuk benar-benar mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih, terima kasih. Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih yang berkorban untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari bersyukur buat kasih yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, kasih. Manakah aku dapat pergi Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dia dekat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar